kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada sesi acara siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kendal, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di ruang rapat lobi barat. Tidak lain adalah saya meminta bantuan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan hasil diklat saya tentang jurus BK. Biasanya kan jurus itu jurus pencak silat atau jurus apa ya. Ini hal baru. 7 jurus BK hebat. Nah, setiap guru yang mengikuti diklat itu harus mengimbaskan kepada siswa minimal 2 jurus. Kebetulan saya kemarin sudah melaksanakan 3 jurus ya, jadi lebih dari minimal. Yang pertama adalah kenali potensi siswa, kemudian yang kedua resiliensi, kemudian yang ketiga tentang jaga konsistensi. Ini kebiasaan berkesadaran. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan ini, dan ini merupakan hal yang sebenarnya sudah sering dilakukan oleh guru BK. Tetapi karena ini hal baru harus kita perdalam dalam rangka kita untuk memberikan layanan lebih banyak kepada para siswa kita. Bapak Ibu, kalau kita mengajar siswa kita, ini tentu kita harus mengenali potensinya. Supaya apa? Ya supaya kita bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para siswa itu. Sebelum ke sana, coba kita akan lanjutkan yang sudah saya lakukan ini. Kenapa? Perlu mengenali potensi murid. Ini tentu saja adalah untuk mengidentifikasi potensinya, minatnya, bakatnya, ini ya. Lalu ini dilakukan oleh siapa? Sebenarnya tidak dilakukan oleh hanya guru BK, tetapi semua guru mata pelajaran. Ini di awal untuk mengetahui ya harus dilakukan asesmen. Di awal kita sudah melakukan asesmen pada kelas 10, maka jurus 1 kenali potensi ini saya sudah melakukan di kelas 10. Kita semua punya datanya dari asesmen diagnostik semua mata pelajaran dan non kognitif ya. Yang non kognitif kan mengenai gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk dan lain sebagainya, kita sudah melakukan itu. Nah ini kemarin saya perdalam lagi. Ternyata anak-anak itu sangat antusias. Sangat antusias ketika mereka kita ajak untuk mengenali potensinya masing-masing. Nah, tentunya di awal pembelajaran kita juga harus selingi dengan permainan agar anak itu mau terlibat sepenuhnya dengan pembelajaran kita. Kalau kita masuk tiba-tiba langsung pada inti pelajaran kita, kadang-kadang anak itu belum siap. Maka kita ajak diselimurke bahasa Jawa ya, diselimurke sih biar senang. Ya, setelah mereka senang baru kita lanjut ke materi yang kita ajarkan. Nah ini penting karena tahap ini merupakan masa awal menuju dewasa. Karena kalau anak remaja, anak-anak kita ini SMA itu kan masa adolesen, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Nah ini butuh sekali bimbingan kita. Kalau tidak kita arahkan, ini sekarang ini banyak terjadi kekerasan, kemudian tawuran menggunakan senjata tajam. Ini kadang-kadang karena apa? Karena kurangnya kita, atau bahkan kita sudah lebih ya, tapi karena banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan kita. Ini ya. Nah kalau kita tidak arahkan, banyak anak-anak kita itu yang masih bingung di kelas 12. Tidak hanya bingung mencari
menentukan karir di masa depannya, mau kerja apa, kemudian mau pilih program studi atau jurusan apa di perguruan tinggi, mereka itu banyak di kelas 12 yang belum paham. Padahal mestinya ini kita lakukan waktu mereka kelas 10. Sehingga ketika naik ke kelas 11, memilih mata pelajaran, ini mereka sudah paham akan nanti alur karir masa depannya. Bapak Ibu, salah satu asesmen itu adalah membantu murid mengenal dirinya. Setiap hari sekarang kelas 12 itu banyak sekali yang konsultasi ke BK. Pak Akmal, Pak Dido ya. Bahkan ngantri, kita belum selesai melayani kelompok yang kita layani konsultasi di depan ruang BK itu sudah banyak yang ngantri. Nah di situ kami masih mendapati anak-anak itu yang belum tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa, ya, potensinya itu di bidang apa, ini masih bingung. Nah ini mungkin mulai perlu kita terapkan di kelas 10 itu, kita pahami apa potensi mereka masing-masing sehingga mereka tahu kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Ini sangat membantu bagi anak-anak kita. Nah, di kelas 10 adalah waktu yang tepat untuk mulai merancang jurusan kuliah, bidang pekerjaan dan lain-lain. Tadi sudah saya singgung. Ketika di kelas 10 mereka belum bisa menemukan dirinya, belum tahu potensinya, maka ini akan akan berimbas di kelas selanjutnya. Di kelas 11-nya kadang-kadang mereka juga tidak fokus pada bidang pelajaran yang mereka pilih. Kemudian hasil asesmen ini tentu sangat membantu kita, ya. Anak ini punya perbedaan satu anak dengan yang lain. Kalau kita sudah kenal, oh kebetulan saya dulu pernah mengajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu, tahun 2001 sampai 2006, ya. Itu sewaktu saya mengajar bahasa Indonesia sebelum mengajar BK itu ya. Pertama kali asesmen saya yang saya lakukan adalah anak-anak saya suruh membaca. Di kelas 1 SMP itu, kebetulan saya dulu di SMP swasta, itu selalu ada anak yang tidak bisa membaca. Kemudian apa langkah saya? Saya datangi ke rumah, saya ajari membaca, karena ternyata waktu itu, saya nggak tahu sekarang apakah sama atau sudah beda. Ternyata anak-anak SMP itu ada yang tidak mengenali huruf yang hampir mirip-mirip B dengan P itu mereka, saya masih ingat betul itu, kadang tidak tahu. Nah ini saya nggak tahu bagaimana waktu sebelumnya di tingkat dasar gitu ya. Kemudian kita treatment ya, kita datangi. Saya datangi waktu itu ke rumahnya, saya ajari membaca. Karena apa? Kalau membaca saja tidak bisa, bagaimana dia harus memahami mata pelajaran yang mulai kompleks di tingkat SMP itu ya. Nah ini kalau kita sudah tahu kemampuan anak ini di bidang matematika seperti apa, bahasa Indonesia seperti apa, bahasa Inggris seperti apa, kita enak. Oh ternyata anak ini memiliki kelebihan, potensi yang dominan di mata pelajaran bahasa misalnya. Nah ini kita enak. Oh berarti ini di bidang lain apakah potensinya juga tinggi atau rendah, ini akan memudahkan kita. Misalnya panjenengan masuk di sebuah kelas. Loh kelas ini kok mata pelajaran saya matematika kesulitan semua. Coba kita lihat hasil asesmennya itu seperti apa. Kalau kemudian kita dapatkan nilai matematikanya itu rendah, ya mungkin anak-anak di kelas itu potensinya di bidang yang lain. Nah, yang penting kita tahu dulu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan asesmen itu. Nah ini kalau kita sudah tahu potensi mereka, maka pembelajaran lebih efektif. Ya, Bapak Ibu pasti juga menghadapi di kelas A, B, C, D ini karakternya berbeda-beda. Nah ini treatment kita juga berbeda. Nah ini sekarang pertanyaan untuk diri saya. Kadang-kadang saya berpikir begini, bagaimana cara kita mengetahui potensi siswa itu ya? Terus pertanyaan untuk saya sendiri misalnya, apakah pernah melakukan asesmen awal untuk mengetahui potensi siswa? Ini nggak perlu kita jawab sekarang kan. Artinya ini evaluasi untuk diri sendiri. Kemudian kalau kita melaksanakan ini terus cara pemanfaatannya bagaimana gitu kan. Nah
Saya pernah melakukan hasil asesmen, itu saya kategorikan menjadi 3. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, yang rendah ini saya undang ke ruang BK. Saya tanya tentang mata pelajaran tertentu yang mungkin nilainya itu masih rendah gitu. Apa tanggapan mereka, misalkan apakah kesulitan dan lain sebagainya. Itu salah satunya, saya lakukan seperti itu. Kemudian saya motivasi karena anak-anak ini kalau mereka dibiarkan tanpa motivasi itu kadang-kadang mereka juga nggak tahu harus bagaimana. Tapi kalau kita motivasi, kemungkinan mereka itu juga senang diperhatikan. Oh, saya diperhatikan dengan guru saya. Saya memang memiliki kelemahan di bidang itu, ya. Misalkan memiliki kelemahan di bidang matematika. Kalau kita dimotivasi, kemudian diperhatikan oleh gurunya, ini kadang kita senang gitu ya. Tapi kita sudah tidak suka dengan matematika misalnya, melihat gurunya kadang menjengkelkan. Anak akhirnya kan jadi malas dua-duanya gitu kan. Melihat gurunya itu pengennya keluar ruangan gitu kan. Kadang seperti itu. Nah ini sudah pelajarannya itu kategorinya sulit, ya. Gurunya kurang bersahabat, setiap masuk marah misalkan, anaknya jadi ini. Tapi sekarang sudah nggak ada guru yang seperti itu, ya. Guru sekarang tuh baik-baik semua, ya. Lalu jika kita tidak pernah, bagaimana kita mengetahui potensi siswa ini yang saya coba lakukan di kegiatan kemarin, ya. Jadi kita ngerti, oh ternyata anak ini kemampuannya di bidang apa, gitu. Bapak Ibu, saya punya instrumen. Nanti coba Bapak Ibu mengerjakan. Kira-kira nanti menyenangkan atau tidak? Yang ini saja. Ini ada daya belajar, kecerdasan majemuk. Coba Bapak Ibu nih di scan barcode-nya, terus setelah itu ngisi. Paling 5 menit, ya 5 menit panjenengan sudah mengetahui kecerdasan apa yang panjenengan itu dominan. Setelah panjenengan login masuk, nanti ditunggu sekitar 1 atau 2 menit. Ditunggu 1 atau 2 menit. Setelah itu ngisi, jenengan nanti akan mendapatkan skor dominan atau skor tertinggi di bidang apa. Jadi kecerdasan majemuk itu kan kecerdasan, ada yang bidang linguistik, ada yang matematik, ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal dan lain sebagainya. Nanti jenengan ternyata cocok saya dengan saya, nanti akan mendapati itu. Nah, ini kalau kita lakukan, anak-anak kita tuh seneng banget gitu ya. Monggo panjenengan isi, ditunggu sekitar 1 sampai 2 menit. SMA 1 Kendal, sekolah syaga kependudukan. Marilah kawan, bersama kita lawan narkoba. Sadar dan akan menunda perkawinan hingga batas usia ideal. Tunjukkan bahwa generasi muda tunas bangsa.
batas usia ideal. Tunjukkan bahwa generasi muda tunas bangsa. Katakan pada dunia bahwa kita remaja ceria. Tunjukkan bahwa generasi muda tunas bangsa. Katakan pada dunia bahwa kita semua remaja ceria. Bapak Ibu gimana rasanya? Seneng ya mengerjakan seperti itu ya? Sama, siswa kita kalau kita ajak hal-hal yang seperti itu tuh seneng kita praktekkan. Nah ini tadi sekedar saja. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak tes-tes untuk mengenali potensi diri siswa. Oke. Nah ini Bapak Ibu ada banyak tes yang sebenarnya kita sampaikan ke anak, tetapi ini tidak, artinya instrumennya itu, soal-soalnya itu tidak banyak, tidak banyak. Ini hanya yang sederhana saja. Ada tes namanya riasek gitu, ini untuk mengetahui potensi anak itu di bidang apa. Ini terkait dengan pekerjaan, dengan karir. Jadi kalau anak itu tipe realistik, investigatif, kemudian A-nya itu artistik, kemudian sosial, enterprising, dan konvensional. Ini anak-anak itu punya kelebihan di bidang masing-masing. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Kemudian karirnya atau terkait dengan pekerjaan, nanti bidangnya pada bidang pekerjaan apa? Ini kalau sudah mengerjakan tes ini anak-anak punya gambaran dan mereka senang sekali. Kemarin juga sempat saya praktekkan di kelas 12. Ternyata sebagian besar cocok dengan mereka. Pak, bisa sama ya? Padahal saya keinginannya ini lah. Ini karena sudah melalui riset ya, membuat tes-tes semacam ini. Kalau saya itu dia tidak punya kompetensi untuk membuat seperti ini. Oke Bapak Ibu, ini misalkan kita minta kepada anak-anak mengerjakan yang tes gaya belajar, kita akan tahu. Kalau panjenengan tidak melakukan ini bisa melalui BK, jadi BK melakukan asesmen ini, kemudian hasilnya dibagikan kepada para guru sehingga guru-guru tahu. Ini juga mengenali gaya belajar, kalau gaya kinestetik itu seperti apa, visual ini yang auditori ini ciri-cirinya seperti apa, ini ada. Nah ini tadi yang riasek Bapak Ibu. Tes riasek itu misalkan tipe realistik ini ya, kemudian nanti bekerjanya di bidang apa, profesinya, itu ada rekomendasi seperti ini. Ini ternyata anak-anak itu sebagian besar cocok. Pak, cocok dengan cita-cita saya ngambil mapel pilihan ya, ini di kelas 12 ternyata sama Pak, jadi mereka senang gitu. Ada tipe tadi realistik, investigatif, artistik, sosial, ini ya, bidang kerjanya apa itu ada rekomendasi. Ini enterprising, kemudian konvensional, ciri-cirinya seperti apa. Nanti kalau pengen nyoba, kalau kita sudah tahu ya profesi kita apa. Tapi bagi anak-anak ini sesuatu yang kalau mereka belum pernah, menyenangkan, hal yang baru gitu. Begitu mereka mengerjakan langsung tahu hasilnya, itu kan senang. Kemudian setelah itu tuh anak-anak saya minta refleksi, ini yang kemarin kan di kelas 10. Saya minta refleksi, kemudian mereka menceritakan kepada teman-temannya di kelas itu. Kemarin untuk pelaksanaan ini saya laksanakan di aula, sekaligus ada 432 siswa kelas 10 dari 12 kelas. Itu mereka merasa senang sekali bisa mendapatkan mengenali potensi mereka masing-masing. Kemudian setelah itu saya minta untuk refleksi. Kemudian apa urgensinya asesmen? Ini tadi kita juga terkait dengan di awal. Ini analisis, mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan optimalnya apa. Panjenengan juga sudah tahu. Oh, ternyata
potensinya ada yang hampir mirip, nilai ini 100, nilai ini 100, ada yang mungkin nilainya 90 sekian, yang kedua sekian ini ada. Ini kemudian tes bulan atau reassessment tadi, pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Multiple intelligence tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian ada gaya belajar. Nah sekarang kita multiple intelligence. Ya. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ya, Bapak Ibu, ini bagi anak-anak sangat penting. Yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Nah, kecerdasan itu tidaklah tunggal. Kalau dulu kan kita menganggap kalau IQ-nya tinggi, zaman kita sekolah, wis dianggap bakal kita sukses gitu ya. Ternyata riset itu mengatakan tidak hanya keberhasilan ditentukan oleh IQ, tetapi ada tadi multiple kecerdasan ya, kecerdasan majmuk tadi. Nah ini tadi ya Bapak Ibu, adakah yang cerdas visual spasial? Tidak ada. Yang cerdas verbal linguistik, Pak Ngap ya. Ciri-cirinya gini Pak, mudah mengingat informasi, tertulis, enjoy membaca, menulis, suka berdebat nih Pak, memberikan pidato. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor secara bercerita. Ya. Kemudian interpersonal nih, verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal ya, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ini tadi Pak Dido ya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup ini interpersonal. Yang intrapersonal ini menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan seterusnya. Oke. Kinestetik ini tadi, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik, ingat dengan melakukan daripada mendengarkan. Ya. Logis matematik tadi Pak Pawit, Pak Badiar ini keterampilan memecahkan masalah sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak, dapat menyelesaikan perhitungan yang rumit. Cerdas musikal tadi Bu Naimah ya, peka terhadap musik, ritme, senang menyanyi, bermain alat musik, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru. Ini kalau mungkin di dalamnya akan bisa sampai ke sini ya Bu ya. Menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Oh ini sudah gaya belajar. Ini ciri-ciri gaya belajar tadi dengan kemudian strategi pembelajarannya. Kita lanjutkan. Nah ini tadi yang realistik ya, realistik, praktik, dan ini sudah kami sampaikan ke anak-anak juga. Kita lanjutkan. Ya, memanfaatkan hasil asesmen Bapak Ibu. Monggo minta tolong Pak Kawit diklik gitu linknya, nanti akan muncul. Klik. Oke. Ini Bapak Ibu hasil asesmen yang sudah kita lakukan bagi anak kita kelas 10 ya. Di sini ada nama siswa, kemudian taraf kecerdasan, ada itu kan ada rata-rata, kemudian superior dan lain sebagainya ya. Ini ada. Nah ini keterangannya seperti ini. Kemudian kecenderungan minat. Ini tadi tes Riasek itu sudah muncul. Hasilnya seperti apa? Realistik, investigatif. Jadi anak ini cocok bekerja di bidang hal-hal yang kaitannya dengan realistik itu kaitannya dengan ini teknik. Yeah. Kemudian investigatif itu yang memerlukan penelitian, yang kaitannya dengan penelitian, bisa juga jadi polisi, jadi intelligence, jadi penyelidik, ya, jaksa dan lain sebagainya. Nah ini ada tipe sosial bisa jadi guru, bisa jadi perawat dan lain sebagainya. Kemudian gaya belajarnya apa? Ini masing-masing anak sudah ada semua ini. Kalau kita scroll ke bawah Pak Pawit ada 432. Artinya ini sudah lengkap. Nah itu kita kembali ke atas Pak. Saya nggak hafal judulnya Pak. Nah ini ya.
Terus selain gaya belajar kita juga mendapatkan potensi-potensi yang lain, kecerdasan emosionalnya bagaimana ya, kemudian motivasi belajarnya bagaimana kita dapatkan. Nah, seperti inilah kita bisa kategorikan anak itu, kategori yang rendah, sedang, sama tinggi. Kalau anak motivasinya rendah, apa yang harus kita lakukan misalnya? Nah ini, dari hasil ini kita bisa lakukan pendekatan kepada anak, pembimbingan kepada anak. Kemudian anak-anak itu memiliki kecenderungan belajar yang potensinya lebih tinggi itu di bidang apa pelajarannya? Muncul juga di samping sini. Misalkan absen nomor 1 ini, dia bidang matematik lanjut, biologi, fisika, pendidikan Pancasila, pendidikan jasmani, olahraga. Ini hasil asesmen diagnostik kognitifnya, dia dominannya di mapel ini. Nah, ini akan berbeda dengan yang kedua. Yang kedua biologi, kimia, fisika, matematika, ada sosiologi. Ya. Ini yang membedakan pendidikan olahraga sama matematik. Ini beda lagi. Pancasila, ini hampir sama dengan yang atas dan seterusnya. Coba ke samping kanan lagi Pak. Baik. Selain kita mendapatkan data ini, kemudian kita dapatkan apa lagi? Oh iya, profil pelajar Pancasila. Ini anak ini kategorinya apa? Ada yang budaya, berkembang, ya, dan seterusnya. Nah inilah yang bisa kita manfaatkan hasilnya. Bisa kita manfaatkan hasilnya sehingga bisa membantu kita. Adakah mungkin yang di bidang bahasa Pak? Bawah Pak. Yang ini ya. Terus yang urutan bawah mungkin ya. Nah, ini masih kelas berapa ini? Yang masih KKO ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihatlah anak-anak itu memiliki kemampuan di bidang apa, ada di sini ya. Oke. Ya, itu contoh saja. Baik, kita kembali ke sini Pak. Oke, ini ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data hasil asesmen, kita sudah tahu potensi siswa. Oke, ini kita enak. Nah, kalau anak yang tinggi bagaimana, dalam arti hasil potensinya itu pinter, dia katakan cah pinter di bidang tertentu, ya kita dalam memberikan layanan misalkan, ketika anak itu ingin melakukan pengayaan, ya kita layani, karena kemampuannya memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau yang lain mungkin kurang, kemudian ada ulangan, nilainya di bawah KKM, maka dia remedi. Tapi kita berikan kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai tinggi pengayaan, karena dengan dia berusaha belajar lebih dalam lagi pada materi kita dan dia ingin meningkatkan nilainya yang akan dia gunakan untuk masuk ke perguruan tinggi, ini kalau kita layani kita juga membantu. Kasihan kalau anak itu pinter, nilainya tinggi tapi belum maksimal gitu, belum maksimal. Misalkan dapat nilai 90, tapi dia ingin berusaha agar nilai itu lebih dari 90, kemudian minta pengayaan, maka kita layani. Siapa tahu nanti dia bisa gunakan nilai itu masuk jalur SNBP, nilai rapot, sehingga nilai itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kalau dia lolos berarti memang dia mempunyai usaha yang lebih atas potensi yang dia miliki. Nah, ini Bapak Ibu, strategi guru dalam meningkatkan potensi. Ini mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa, ini strategi kita. Jadi asesmen diagnostik di awal ini untuk mengetahui di mana letak kesulitan siswa. Kalau kita mengajar masih sama seperti dulu saja, hanya masuk kelas, pokoknya materi kita disampaikan, ini kadang-kadang ada anak yang masih kurang puas gitu dia ingin lebih dari itu. Kemudian dengan memahami apakah kendalanya di pemahaman konsep, motivasi, atau perhatian, atau faktor emosional. Nah, ini guru dapat memberikan bantuan yang tepat. Kemudian kalau kita sudah punya data potensi siswa, maka kita bisa memberikan pembelajaran yang diferensiatif atau berbeda.
sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak itu. Ya. Kalau anak tadi sudah saya singgung, bagi mereka yang di kategori rendah kurang, maka kita perhatikan supaya ya minimal memiliki nilai KKM gitu. Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham betul, ada diferensiasi konten ini memberikan materinya sesuai dengan kebutuhan anak, ada yang visual, berarti kita siapkan dengan gambar-gambar, dengan video. Kalau dia itu kinestetik ya mungkin perlu kita ajak dengan praktek. Kalau auditori berarti mereka lebih senang ketika mendengarkan ceramah kita. Kalau kita hanya ceramah saja, anak-anak yang memiliki potensi atau gaya belajar visual mereka nggak begitu paham ya. Tapi kalau kita berdiferensi dalam materi pelajaran kita berikan ada 3 hal tadi, baik itu layanan visual, kinestetik maupun auditori, itu anak-anak biarkan memilih ya. Kita siapkan saja, kita carikan di internet itu kan banyak sekali ya kaitannya dengan visual, nanti mungkin bisa video YouTube atau gambar-gambar atau poster dan sebagainya ya. Kalau itu kebutuhannya mereka dengan auditori ya kita dengan ceramah, mereka bisa lebih paham itu. Proses diskusi ini juga, kalau diskusi itu Bapak Ibu sudah menerapkan juga. Kalau anggotanya banyak, kelemahannya biasanya hanya beberapa anak ya yang bekerja. Tapi kalau diskusinya hanya silakan satu bangku, ini kecenderungan mereka akan terlibat semua aktif gitu ya, 2 orang. Karena sudah sering kita lakukan itu. Kalau diskusinya itu siswanya 5 anak atau 6 anak, yang bekerja hanya 2 kadang-kadang seperti itu. Diferensiasi produk, diferensiasi. Jadi saya di BK sering mencoba, saya lakukan. Silakan kalian buat produk, apakah itu dalam bentuk tulisan, apa itu dalam bentuk Canva, atau itu dalam bentuk voice note. Itu mereka dengan kreatif akan membuat produk itu. Karena apa? Kalau kita tuntut mereka membuat produk, itu mau tidak mau mereka akan bekerja, gitu ya. Dan akhirnya bisa paham apa yang kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu memberikan dukungan dan umpan balik, ini penting ya. Kurangannya apa, kelebihannya apa ini ya. Nah, karena siswa yang kemampuan rendah ini seringkali kehilangan rasa percaya diri, ya. Minder. Umpan balik yang konstruktif membantu mereka memahami apa yang perlu diperbaiki tanpa merasa gagal. Kemudian tugas kita salah satunya adalah memberikan motivasi dan mendukung mereka untuk bisa percaya diri. Kemudian perlu evaluasi ya Bapak Ibu, dengan evaluasi. Kalau saya evaluasinya ya bisa dengan proses seperti apa. Kalau anak itu terlibat langsung, kalau BK kan evaluasinya ada penilaian segera itu bisa kita amati anak yang terlibat langsung seperti apa, apakah pasif atau aktif. Yang pasif kemudian nanti bagaimana tindakan kita, yang aktif berarti kita motivasi untuk lebih aktif lagi. Hasil belajar kalau Bapak Ibu dengan tes, dengan ulangan itu mengetahui tingkat kemampuan siswa masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu tentang praktik yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan berbagi praktik baik tentang jaga konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Ini ya kita jangan bosan-bosan. Saya mengambil tema tentang menumbuhkan kebiasaan positif tentang lingkungan. Saya sering berdiskusi dengan Bu Naimah selaku koordinator Adiwiyata. Berdiskusi. Karena kebiasaan positif ini perlu kita bangun. Betapa sulitnya membangun itu, tetapi harus kita lakukan. Bapak Ibu, yang sudah kami lakukan itu yang tentang lingkungan. Ini membuang sampah misalkan. Ini kita kan ada sedia 2 tempat sampah ya, ada yang organik non organik nih yang di depan kelas masing-masing. Ini kadang-kadang masih sering mereka membuang sampah itu bercampur ya. Nah ini
penting karena menjadi dasar pembentukan karakter, disiplin dan keberhasilan hidup seseorang. Oke. Kalau ini sebenarnya di keluarga sudah memberikan pendidikan ini. Tetapi kadang-kadang ketika mereka di lingkungannya tidak mendukung, mereka akan meniru lingkungan yang dominan itu. Kebiasaan positif seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab membantu siswa memiliki akhlak dan sikap yang terpuji. Ini Bapak Ibu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Menciptakan lingkungan yang kondusif ini akhirnya suasana sekolah menjadi tertib, aman dan menyenangkan untuk belajar. Oke Bapak Ibu, kemarin kami mencoba untuk membuat rusa antik, Bu Naimah dan Bu Nuralipa. Ada kandang burung, kandang ayam, kandang burung itu nggak terpakai di dekat lapangan basket. Waktu itu saya berpikir kan gitu. Akhirnya muncul ide, wah ini kita buat saja sebuah tempat gitu yang nanti menjadi kebiasaan anak-anak membuang botol plastik di situ. Yang pertama kita itu merupakan pembelajaran untuk pemilahan sampah. Yang kedua itu memiliki nilai ekonomis gitu. Daripada itu nggak kepake tempatnya, nah ini kita modifikasi, akhirnya terpakai. Dan bisa kita lihat sendiri kan, ternyata sampah plastik, botol plastik segitu banyak gitu kan. Nah ini kita bisa manfaatkan. Anak-anak nanti insya Allah akan terbiasa. Cuman kita masih kurang, kita masih baru punya 2. Okay. Harapannya punya minimal tuh 4 ya, ada di pojok timur yang utara sama yang kelas 12 L ya, 12 L itu ada lagi 1 itu mereka nggak perlu jauh-jauh. Kadang kalau jauh kan mereka malas juga, akhirnya tetap dibuang di tempat sampah yang di depan kelas itu. Nah ini perlunya ide bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan positif anak gitu ya. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi kepada mereka, ini kan akan berdampak pada lingkungan ya. Ini lebih luasnya. Ini sekarang yang tadi malam saya lihat di berita itu bahwa mikroplastik ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Kalau kita mungkin nggak sadar buang 1 kresek, 2 kresek, tapi itu akibatnya banyak sekali. Kemudian kita lakukan di kantin sekolah, kita kumpulkan Bapak Ibu ketua kantin ya, Bu Naimah juga ikut ya. Kita mulai canangkan setiap anak membawa tumbler. Itu tujuannya salah satunya adalah membiasakan mereka. Mungkin ada di luar sana yang tidak peduli, tapi kita mulai dari diri kita. Kita dorong anak-anak kita membawa tumbler, ya. Supaya ketika mereka ke kantin, harapannya sudah tidak ada kantong-kantong plastik itu. Ya. Ini nilai ekonomisnya jelas, karena apa? Penjual kantin sebenarnya juga untung gitu. Saya menanyakan ya, Bu Naimah waktu itu ya, saya tanya kalau paling banyak itu penggunaan plastik di kantinnya Mbak Lia. Mbak Lia itu sebulan bisa berapa itu Bu? Ya sekitar 150.000 ya untuk beli plastik, mulai dari plastik resep, kemudian wadah es, kemudian styrofoam gitu kan. Sebenarnya kalau tidak menggunakan plastik sudah untung. Nah ini. Kemudian dari sisi lingkungan juga ini sudah mengurangi sampah plastik gitu. Tetapi kadang-kadang sulit sekali. Yang sulit siapa? Anak-anak kita. Makanya kita jangan bosan, terus kita sampaikan. Gitu. Terus kemudian saya dulu punya gagasan bagaimana membuat anak-anak ini berkompetisi supaya lingkungan kelasnya bersih. Okay. Setiap saya masuk kelas Bapak Ibu, saya selalu tanyakan kepada anak-anak. Okay. Anak-anak bagaimana kebersihannya di sini? Mereka selalu menjawab, baik Kak. Kemudian saya keliling, bro, ini saya masih ada menemukan sampah di kolong laci. Kemudian di bawah, kemudian di belakang itu kadang-kadang gelar tikar untuk tiduran. Saya minta untuk diberesi. Setiap saya masuk kelas selalu saya perhatikan seperti itu. Saya lakukan seperti itu. Karena apa? Itu untuk menumbuhkan karakter Bapak Ibu. Kalau kita lihat kelas itu sumpek ya, di situ tikar, terus di belakang itu banyak barang-barang yang semestinya tidak di situ gitu. Meskipun besok itu lupa lagi kadang-kadang, terus ya kita lakukan gitu ya. Kemudian setiap saya masuk di sekitar mereka ada sampah apapun tak suruh ngambil, tolong sampah itu diambil, dibuang ke tempat sampah.
Ya, terus seperti itu. Kemudian saya berpikir, kalau hanya seperti itu tidak ada jiwa kompetisinya. Saya mulai membuat indikator. Bagaimana agar ada kompetisi antar kelas. Dinilai mana kelas yang terbersih, mana kelas yang terkotor. Oke. Ini saya berkolaborasi dengan Bu Naima. Akhirnya kita wujudkan, ya. Setiap upacara kita umumkan. Mana kelas terbersih, itu ada indikator-indikator. Ya, ada 9 atau berapa ya Bu? 9 pertanyaan ya indikator dalam menilai itu. Di situ ada skornya. Ya, sehingga nanti ketemu totalnya berapa. Ini harapannya terus akan kita lakukan untuk mendorong anak-anak mereka peduli terhadap lingkungan, membiasakan hal yang positif. Ini saya harapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan itu. Jangan hanya 1-2 orang. Mari kita bergerak bersama-sama. Ya, bergerak bersama-sama. Ya tidak lain tadi untuk menumbuhkan karakter anak. Dan banyak hal, ya. Saya ke kantin kemudian kalau ada, jadi begini, di kantin itu kadang-kadang ya tetangga kantin itu melaporkan di foto, cekrek, Pak ini masih menggunakan plastik, saya datangi, Pak mohon. Ya tapi karena satu kelemahannya, anak-anak itu nggak bawa lunchbox, sehingga kalau mereka beli kadang-kadang itu terus mau diwadahi apa gitu nih. Kadang itu akhirnya muncul lagi plastik lagi seperti itu. Tapi ya saya tidak bosan. Saya tegur Bapak Ibu kantinnya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan pincuk ya. Pincuk dari kertas itu ya. Ya terus saya mengingatkan, ibarat saya mau dibenci tidak apa-apa, tapi saya untuk pendidikan karakter anak-anak. Ya prinsip saya seperti itu. Oke. Ini kebiasaan positif ini untuk mempersiapkan masa depan mereka sendiri, karena apa? Nanti di lingkungan barunya ketika mereka berada di kos-kosan, ya, mereka kuliah. Kebetulan teman satu kosnya atau satu kamar sudah terbiasa berdisiplin menjaga kebersihan. Kalau ada anak kita di sana nggak bisa jaga kebersihan, asal naruh, itu akan berkonflik dengan teman mereka di kos-kosan. Belum lagi nanti di masyarakat dan seterusnya. Ya, kita berusaha untuk anak kita itu paling tidak memiliki karakter yang positif. Ini ya, jadi akan terbawa hingga dewasa. Kemudian ini yang sudah kita lakukan kepada sekolah kebersihan dan sebagainya. Kemudian kita membentuk duta sekolah adiwiyata, gitu ya, menumbuhkan kepedulian lingkungan yang bertanggung jawab. Maka saya mengajak Bapak Ibu guru yang lain, ayo jangan bosan-bosan kita untuk mengajak anak-anak kita menyelamatkan lingkungan kita, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Penerapannya bagaimana? Mendorong partisipatif siswa. Dari yang terkecil Bapak Ibu, mari kita mengingatkan mereka membuang sampah yang baik dan seterusnya. Kemudian ya ini di kelas, apalagi pas perwalian gitu, perwalian ya memang kita betul-betul kita lakukan, kita kebersihan bersama-sama. Terus anak sekarang itu kalau kita hanya hanya istilahnya hanya menyuruh ya, memerintah. Nah, hanya memerintah, kadang mereka di dalam hatinya, wah, gurunya saja tidak melakukan gitu ya. Ya mari kita melakukan juga. Jadi bersama-sama ya, kita contohkan mereka. Ini sudah kita ceritakan tadi, penilaian kelas juga sudah ya. Ke depan saya mungkin minta Bapak Ibu kalau ada ide apa tentang anak-anak kita, mari kita bicarakan bersama ide-ide itu ya. Seperti itu. Kemudian membangun kebiasaan ini, habit ini kita di Semanik ini ada 7 branding ya. Bapak Ibu hafal nggak itu yang sudah kita lakukan? Maka saya buat sesuatu yang mudah diingat. Hati si Adira bersinar damai. Itu ternyata berkorelasi dengan rapot pendidikan. Ternyata semuanya ada di rapot pendidikan. Dulu kita nggak nyangka ya. Dan rapot pendidikan ini akan berfungsi menjadi penilaian terhadap sekolah kita. Hat itu kan hati ya. Hatnya itu sekolah sehat, I-nya sekolah integritas, C-nya siaga kependudukan, adiwiyata, R-nya ramah anak,
hati Adira bersinar, bersih dari narkoba, bersinarnya dan damai, sekolah damai. Ini semua ternyata bahkan dibuat undang-undang anti kekerasan. Nah ini kita sudah relevan dengan sekolah ramah anak. Siaga kependudukan ini dalam rangka nanti kita ke depan menyambut bonus demografi. Sudah ternyata 7 tahun yang lalu Semanik ini merancang, sekarang ternyata dibarengi dengan regulasi-regulasi yang mendukung memang harus diadakan branding-branding itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajar mata pelajaran kita, tetapi pendidikan karakter kita sisipkan melalui berbagai hal. Kemudian Bapak Ibu, ini kita lebih, kalau diri kita, jenengan lebih suka dipaksa atau atas kesadaran? Itu sama, anak-anak juga sebenarnya kalau kita sentuh dengan mereka untuk berkesadaran lebih senang yang sadar. Kalau dipaksa kadang-kadang malah begel gitu ya, bahasa begel. Nih, jadi secara psikologis paksaan dapat memicu resistensi, pemberontakan, emosi dan lain sebagainya. Nah ini kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang diinternalisasi menjadi nilai dan atau keinginan pribadi, karena hanya dipaksa saja. Setelah itu mereka nggak bisa melaksanakan. Bapak Ibu, bahwa kita sebagai inspirator bukan motivator, ya. Tapi motivasi juga perlu ya. Tapi kalau bisa inspirator, menginspirasi. Ya. Ini bedanya antara motivator dengan inspirator. Kalau motivator tuh ini seperti ini. Kalau kita hanya menjadi sebagai motivator, taat saat ada yang ngontrol. Kalau tidak ada, mereka akan seperti semula. Kalau kita inspirator, ada atau tidak ada kita yang mengontrol, tetap jalan anak-anak itu. Karena apa? Sudah melalui kesadaran mereka. Kalau motivator kan kita hanya ceramah, tapi kalau inspirator kita menginspirasi agar anak mampu memotivasi diri. Ini contoh-contoh kita. Ya. Nah ini 4 unsur kebiasaan positif yang sudah saya lakukan. Ini memilah sampah, ini sudah berjalan semuanya insya Allah, meskipun kadang-kadang masih belum sesuai harapannya, terus kita lakukan. Terus membuat jadi menarik. Ya misalkan membuat poster seperti ini, jika dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan gitu kan, kita buat di kelas dan lain sebagainya. Kemudian membuat jadi mudah, jagalah kebersihan kelas kita. Jika Anda lihat sampah, ambillah dan buang di tempat sampah. Hal-hal sepele seperti ini kalau kita buat itu menjadi apa ya, semacam kampanye, alat kampanye kita. Memberikan rewardnya apa sih? Aja sekedar tepuk tangan ketika upacara, ya kan? Tapi coba panjenengan amati, kelas terkotor. Kalau yang jadi wali kelasnya aja malu banget. Malu gitu. Ketika anak-anak mendapat aplaus tepuk tangan dari peserta upacara, tuh mereka senang gitu kan. Ada kelas yang kemarin terkotor, ternyata sekarang beberapa kali menjadi terbersih gitu kan. Karena jadi dari rasa malu mereka sadar, wah ora penak banget kan. Diumumnya gitu kan. Nah ini kelas terbersih mendapatkan trofi misalkan atau piagam nanti ke depan setiap 1 semester gitu kan. Nah nanti berarti kita mengakumulasi dari setiap minggu sampai 1 semester itu poin tertinggi diraih kelas berapa, kita buatkan trofi, nanti kita pada saat upacara kita sampaikan di kelas itu. Ada piara berdiri juga, nah itu penting. Nanti kita pesankan Bu, dari hasil penjualan botol plastik itu akhirnya bisa bermanfaat seperti itu. Unsur kebiasaan positif. Kemudian selain itu menghilangkan kebiasaan buruk, misalkan ada poster apa jadinya jika kamu tidak peduli lingkungan, ini kan membuat jadi tidak menarik, pasti sampah berserakan, kelas tidak nyaman, kurang sedap dipandang dan lain sebagainya. Menghilangkan kebiasaan buruk, penyesalan misalkan bahaya sampah plastik, nah dampaknya apa buat poster. Membuat jadi sulit, nah misalkan ini kaitannya dengan lingkungan. Jika lingkungan kotor dan rusak, kamu nggak bisa nyaman belajar, semangat belajarmu menjadi kurang,
bau di dalam kelas tidak sedap ini kan. Jadi dibuat pikiran, oh berarti saya tidak ikut berpartisipasi kebersihan, berarti nanti saya mengalami kesulitan. Ini hal-hal yang bisa memicu mereka akhirnya menjadi terlibat seperti itu ya, menghilangkan kebiasaan buruk. Karena anak-anak kita kadang kalau kita lupa lalai lama ya mereka akan kembali lagi pada setelan awal gitu kan. Terus inilah pendidikan karakter yang terus-menerus harus kita lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Pak Ram, membuka wawasan bagi kami terkait asesmen tadi untuk mengenai potensi serta tadi yang berbahas sebagai realitas. Atau pakai mic Bu? Biar suaranya masuk. Dan suaranya masuk. Ya silakan Bu. Terima kasih Pak Ram atas materi yang tadi sudah disampaikan Pak Ram. Membuka wawasan saya juga terkait dengan resiliensi sama konsistensi ya. Tadi kayak menumbuhkan potensi itu kan mungkin saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini sudah melakukan asesmen menurut versi Bapak Ibu masing-masing karena setiap makro kan mungkin punya metode yang berbeda. Pak, bagaimana? Ini kan maksudnya masih terkait dengan disiplin positif juga. Tapi di luar konteks tadi yang disampaikan di lingkungan, tadi kan cenderung banyak ke lingkungan ya Pak ya, dari karakter siswa Pak. Misalnya ini nggak nyambung sedikit saya karena kebetulan Bapak kan guru BK, boleh ya Pak ya? Saya itu di beberapa kasus ada beberapa siswa yang ketika mungkin jam kosong pergantian jam itu sering duduk di depan kelas. Dan ketika saya memberikan teguran dalam arti sambil gojek, itu kok posisinya tidak seperti saya dulu ketika sekolah, ketika lihat Bapak Ibu gurunya mau lewat itu aja anaknya bisa masuk kelas kan. Tapi anak sekarang sudah diingatkan, ditegur, ditanya jamnya siapa, besok ini masih di situ terus sampai berulang kali, sampai saya tuh mau menasihati malu sendiri Pak. Jadi kata Pak Arif tadi kan kesadaran itu lebih penting daripada paksaan. Jadi ketika saya tanya saja seperti itu, saya harus bersikap seperti apa versi guru BK gitu Pak. Ini kan saya guru mapel ya, karena memang beberapa kali bahkan 10 kali lebih Pak saya menegur, tapi masih saja duduk di depan kelas. Gitu. Terima kasih Pak Ram. Bagaimana tipsnya menurut versi guru BK yang tidak menyakiti anak-anak, kita kalau bertindak sedikit saja dalam diartikan salah sama mereka. Kita kan kayak kemarin ya guru menegur dengan agak keras sedikit terus jadi polemik di masyarakat. Begitu Pak Ram. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ari. Langsung saya jawab. Jadi ini dialami oleh tidak hanya oleh Bu Ari, saya sendiri mengalami seperti itu. Ketika jalan di koridor, zaman dulu ya, ini zaman dulu. Kita jadi siswa langsung lari, serapat masuk kelas. Eranya itu sekarang memang berbeda. Okay? Ini banyak faktor yang mempengaruhi mereka seperti itu. Ya, di sosial media misalnya, mereka juga sudah tahu bagaimana ketika anak itu diingatkan, kemudian jika salah saja kita mengingatkan, sekali lagi, mereka akan berbalik menyalahkan kita, entah itu secara langsung, bahkan bisa sampai ke ranah hukum gitu. Nah ini bagaimana cara kita, tipsnya kita, ya memang dengan cara halus tadi. Selalu kita mengajak, Mas, Mbak, ayo masuk ke kelas. Caranya seperti itu, mau cara seperti apa lagi gitu kan? Dengan cara kekerasan jelas kita nanti akan menjadi salah, lebih salah lagi. Bisa-bisa tadi dilaporkan sama anak ke orang tua nggak terima dan lain sebagainya. Maka banyak faktor tadi. Bisa saja ini pembicaraan ini kalau nanti ini kan nanti akan saya buat YouTube Bu, menjadi masukan juga bagi yang menonton gitu ya. Memang perlu perhatian dari pemerintah bahwa sekarang di dunia pendidikan seperti ini. Jika ada persoalan siswa, ada masalah siswa, guru itu takut untuk menegur, takut untuk menindak. Ya, karena apa? Salah nanti justru itu guru itu justru nanti kena masalah gitu ya. Akhirnya banyak yang abai. Tapi kalau semuanya abai, maka tujuan dari pendidikan tidak bisa tercapai. Ya maka caranya karena
bukan labeling ya, Gen Z ini cenderung mereka tadi perlu pendekatan yang lebih halus. Mereka tidak bisa dengan kata-kata yang kasar, mereka tidak bisa dengan nada yang keras, maka ya seperti itulah eranya. Tidak bisa lagi kita bandingkan dengan era kita. Era kita ada guru dianggap wah sudah, mereka sudah patuh semuanya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Ya ini kembali, mari kita bersama-sama untuk selalu introspeksi juga ini. Saya ini bagaimana ketika mengajar? Apakah ada kekurangan kita? Atau mungkin kita juga perlu mencari tahu, berkolaborasi dengan teman guru, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita berperilaku, itu perlu sebenarnya karena kadang-kadang kita menganggap bahwa kita itu iso banget gitu ya, tapi kadang perlu untuk berdiskusi. Sehingga menurut saya ya bagaimana cara kita mengajak anak-anak kita, ya jangan bosan, kita pakai cara yang halus, ya seperti itu Bu Ari. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya, karena waktunya sudah 1,5 jam Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di akhir ini jadi perlu kami simpulkan hal yang sudah saya lakukan, berbagi praktik baik di siswa dari hasil pendidikan dan latihan saya. Yang pertama, saya sudah melakukan bagaimana siswa agar mengenali potensinya. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya sudah melakukan juga kepada kelas 12 itu tentang resiliensi, bangkit dari kegagalan. Karena kelas 12 ini nanti akan menghadapi banyak tantangan, banyak ujian yang sebenarnya, baik itu masuk ke perguruan tinggi, ujian TKA dan lain sebagainya. Anak-anak kelas 12 sekarang sedang berharap mereka meraih nilai TKA yang tinggi supaya bisa membantu mereka lolos di jalur SNBP. Tapi kita belum tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Jika ternyata banyak yang gagal, berarti kan kita perlu membuat mereka itu menjadi siap untuk bangkit dari kegagalan. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, SNBP, misalkan tahun kemarin yang lolos 42, dari 430, itu kan baru 10%-nya. Artinya masih ada 90% yang belum berhasil. Ini kekecewaan mereka ketika mereka gagal, ya perlu kita adakan pendekatan kepada mereka. Nah ini kita bekali kemarin dengan resiliensi, bangkit dari kegagalan. Tetapi kemudian saya mencoba lagi di kelas berikutnya tentang tadi kebiasaan positif, ya, melakukan kebiasaan positif dan mengurangi kebiasaan negatif. Harapannya dari apa yang saya lakukan ini bisa menjadikan anak-anak kita memiliki karakter yang positif, kemudian potensinya bisa kita potret dan kita berikan layanan yang tepat. Sudah cukup, semoga dengan kegiatan kita siang hari ini menambah wawasan bagi kita semua, terutama untuk diri saya. Ini merupakan tugas yang harus saya lakukan. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.